Halo sobat anime semuanya, Bang Jack bakal pindah ke sini nih. Apoteosisnya dan juga si Cupeng dan juga si Yangkai bakal pindah ke sini juga pelan-pelan ya. Jadi kita mulai satu-satu. Yang pertama setelah Jopan ya si Lujen. Yuk langsung aja gaskeun. Yang mau donasi bisa di deskripsi ya. Uhuy. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Lozen menyelesaikan event pewarisan api, dirinya kini harus mengalami hukum perampokan setelah dirinya berhasil membuka kelopak teratai. Ya, dan apa yang dilakukan oleh Lozen jelas menarik perhatian banyak pihak. Mengingat selain telah membuka 26 kelopak dari 27 kelopak yang ada, Zen dia juga harus menyaksikan kemunculan ular viper raksasa yang muncul entah dari mana. Ya, melihat Zen yang berhasil memicu kemunculan viper neraka membuat mereka para bangsawan shock. Hei, itu adalah viper malapetaka yang melegenda. Bagaimana bisa dia melakukannya? Dan itu juga membuat mereka berujar kalau takdir macam apa yang dipikul oleh Lozen hingga dirinya sampai dapat memunculkan ular neraka itu. Namun mendengar para lord yang berujar tentang takdir, di sini Yun Luo dia berujar kalau Lozen dirinya tidak memiliki takdir. Dan orang tanpa takdir adalah orang yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Mendengar hal itu membuat Lord dia pun tahu kalau ini sangat amat kejam bagi Lozen karena dirinya harus melewati malapetaka yaitu Hell Viper. Sedangkan untuk Zen yang melihat ular itu yang sepertinya sedang memakan sesuatu yang ada di atas sana membuat dirinya bertanya, "Hei, mereka sedang berusaha memakan apa itu?" "Mereka terlihat sedang memakan sesuatu," ujar dari Zen. Ya, di sini Shun dia berujar kalau Hell Viper mereka dapat melahap keberuntungan dari seorang pejuang. Dan Hell Viper ini adalah makhluk yang sangat spesial yang dapat melahap keberuntungan milik orang lain. Mendengar hal itu jelas membuat Zen shock. Apa? Jadi dia akan memakan semua keberuntungan yang aku miliki? Hei, ini bagaimana bisa surga mengirimkan makhluk seperti ini? Kalau seperti itu terus, aku tidak bisa tinggal diam, pikir dari Zen. Maka dari itu, di sini Zen, dia terbang ke udara untuk dapat menghabisi ular itu. Namun sayangnya, hal itu tidaklah berguna. Hei, kenapa aku tidak bisa melukainya? Ujar dari Zen. Di sini Pak Tua ini dia berujar kalau makhluk yang ada di atas sana bukanlah makhluk hidup, atau bisa dianggap kalau mereka adalah makhluk yang memiliki batasan yang jauh di atas makhluk hidup biasa. Dan aku dengar orang yang telah membawa makhluk itu turun ke dunia ini mereka cuma dapat diam dan melihat semua keberuntungannya dilahap sampai habis. Meskipun ya keberuntungannya sangat amat kuat, ujar Pak Tua ini yang membuat mereka semua menyayangkan tentang apa yang akan terjadi dengan Lozen. Dan jelas mendengar hal itu dan tidak dapat berbuat apapun membuat Zen dia kesal. Cih, apa yang harus aku lakukan? Tanya dari Zen. Namun di sini naga hijau dan juga Shun mereka berujar, Lozen, kami juga tidak tahu harus bagaimana. Namun ya aku pikir jika tidak bisa melawannya ya sudah biarkan saja, ujar dari naga hijau. Apa? Membiarkannya? Tanya dari Zen. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Shun. Kehilangan keberuntungan bagi seorang pejuang memang merupakan sebuah petaka. Tapi ingat, yang memutuskan kemenangan di dalam sebuah pertempuran tetaplah kekuatan itu sendiri. Jadi ya, kau tidak perlu risau berlebihan jika memang keberuntunganmu telah menghilang, ujar dari Shun. Ya, mendengar hal itu di sini Zen dia pun paham. Tapi di sini Zen dia juga berpikir, tapi aku bisa sampai ke tingkatan ini jelas ini semua berkat keberuntungan. Karena jika bukan karena sebuah keberuntungan jelas aku tidak akan dapat bertemu dengan Shun dan juga True Dragon. Jika bukan karena keberuntungan, aku pasti akan kesulitan dalam menghadapi musuh yang kuat. Tapi selain itu,
Aku juga bisa sampai di titik ini, ya ini juga bukan karena keberuntungan pula, pikir dari Z. Namun yang pasti, jika keberuntunganku telah habis, jelas hal itu akan membuat perjalananku di masa depan akan semakin sulit. Dan artinya, itu akan membuatku menderita. Maka dari itu ya, lantas bagaimana dengan ini? Tiba-tiba saja Z, dia meledakkan sesuatu yang membuat kini muncullah pusaran angin yang sangat kuat yang ada di sekitaran dari Viper itu yang membentuk sebuah bayangan sosok seorang pria yang sangat amat besar. Dan jelas hal itu membuat mereka semua yang melihatnya shock. Apa? Itu terlihat seperti bayangan seorang pria raksasa. Dan tampaknya Viper itu berusaha untuk melahapnya. Apakah itu semua adalah keberuntungan milik Luo Zhen? Ujar Pak Tua ini. Karena memang benar saja kini bayangan besar itu terlihat sedang berusaha untuk dapat menghentikan ular kadut itu yang ingin melahapnya. Dan jelas pemandangan yang seperti ini adalah pemandangan yang belum pernah terjadi. Gila, aku belum pernah melihat kejadian yang seperti ini. Dan orang yang dapat melawan ular itu, ini sungguh sangat menakjubkan, ujar pria tua lainnya. Karena memang saat ini bayangan besar yang ada di sana, mereka mengira kalau itu adalah keberuntungan milik Luo Zhen yang sedang bertarung melawan ular kadut itu. Dan untuk Zhen yang melihatnya, dia berujar, "Hei, aku tidak menyangka kalau akan berakhir seperti ini. Aku tidak mengerti apa yang terjadi dan apa yang aku lihat ini. Keberuntunganku itu terlihat sedang mencoba untuk melawan ular itu." Yang pada akhirnya ular itu dikecot. Setelah ular itu meledak dan hancur, kini muncullah sesuatu yang lainnya lagi, yaitu langit tiba-tiba saja bergemuruh dan petir besar menghantam tepat di hadapan Luo Zhen. Hei, apakah mungkin malapetaka selanjutnya akan muncul? Apa yang sebenarnya terjadi? Pikir dari Z. Karena memang saat ini petir-petir gila terus menyambar-nyambar di sekitaran tubuhnya Zen. Ya, melihat hal itu, di sini Pak Tua ini dia berujar, "Hei, apa yang terjadi? Kenapa aku belum pernah melihat malapetaka seperti ini? Keberuntungan milik Luo Zhen ya semakin meningkat," ujar Pak Tua lainnya. Dan ketika di sini Yun Luo dia ingin mencoba melihat tentang apa yang terjadi di sini, ia pun menembakkan sedikit energi Yuan sejati miliknya yang ternyata terserap. Dan itu jelas menotis para master tua. "Hei, energi Yuanku terserap," ujar dari Yun Luo. Ya, mendengar hal itu, di sini Pak Tua ini dia berujar, "Meskipun dunia Laut Jingga ini adalah dunia yang sangat luas dan telah rusak, tapi setelah kami mengurusnya selama bertahun-tahun, jarang sekali terciptanya suatu badai ruang, yang artinya tidak ada yang bisa mengganggu Luo Zhen untuk saat ini," ujar Pak Tua lainnya. Dan hal itu juga dibenarkan oleh Pak Tua lainnya lagi yang berujar, "Mungkin saja jika ada seseorang yang memiliki keberuntungan yang sangat besar seperti dirinya yang dapat melakukannya," ujar Pak Tua ini. Namun setelah badai itu usai, kini muncul kembali bunga lotus yang membuat mereka berpikir, "Hei, apa yang terjadi? Apakah dia akan kembali memulai hukum perampokannya lagi?" Dan benar saja, kini setengah jam kemudian badai kembali terjadi. Dan itu membuat para master tua mereka bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Hei, ini sungguh gila dan aneh. Dapat melakukan hukum perampokan sebanyak 5 kali berturut-turut. Ini gila, ujar Pak Tua itu. Dan sepertinya bocah itu dirinya akan naik ke ranah God Sense. Dan ternyata saat ini naik kultivasi ternyata bukan cuma Luo Zhen, tapi kedua bocah ini pun sama. Mereka semua para pejuang yang ada di ranah limbo akhirnya naik ke tingkatan God Sense. Maka dari itulah energi Yuan mereka akan mulai mencair. Namun karena Zhen tidak memiliki energi Yuan, maka dari itulah kini kekacauan yang ada di dalam tubuh Luo Zhen semakin menebal. Namun di tempat lainnya saat ini di tempat batu besar, batu besar itu mulai bergetar bersama dengan ukiran-ukiran yang ada di batu itu juga mulai menghilang. Dan jelas hal itu membuat para master tua yang ada di tempat ini mereka bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan mereka mulai stres dan menganggap kalau sepertinya penantian mereka selama puluhan ribu tahun tidak ada artinya. Dan semua menjadi sia-sia, pikir Pak Tua baju biru itu.
Namun di sini Pak Tua yang baju coklat dia berujar, lihat, coba lihat batu itu. Karena benar saja kini di atas batu itu muncul sesuatu yang membuat mereka senang. Lihat, itu adalah pedang awan yang ditinggalkan oleh Master Yi Jintian. Cepat, kita harus fokus memahaminya, ujar Pak Tua Master Tua. Sedangkan di sisi lainnya, di sini Zen, dirinya masih berfokus untuk dapat menenangkan diri dan mencoba untuk dapat memeriksa selama 1 jam tentang apa yang telah terjadi dengan ki kekacauan miliknya. Namun sayangnya tidak ada apa-apa yang terjadi hingga pada akhirnya dia pun kini berjalan menuju rombongan orang-orang yang ada. Namun di sini semua pejuang yang ada di tempat ini, mereka semua bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi ketika mereka melihat ke arah langit. Karena saat ini tiba-tiba saja banyak muncul awan hujan. Aneh, sudah ratusan tahun dunia laut Ijingga ini tidak pernah turun hujan. Dan kenapa tiba-tiba saja muncul awan hujan? Ujar para master-master tua. Namun ternyata bersamaan dengan awan hujan, kini di atas sana muncul bayangan. Bayangan yang terlihat seperti seseorang yang sedang mencoba mendemonstrasikan sebuah teknik berpedang. Dan setelah mencoba untuk memahami tentang bayangan yang ada di atas sana, di sini Master Tua dia berujar, ini adalah teknik berpedang milik Master Yi Jintian. Ya, dugaan Pak Tua itu diperkuat dengan ukiran yang ada di batu yang saat ini sepenuhnya telah menghilang. Yang membuat mereka berpikir kalau sepertinya sudah ada seseorang yang telah berhasil memahami isi dari ukiran batu tertulis itu. Sedangkan untuk Yun Luo, dia teringat akan suatu hal. Ya, aku ingat. Lu Zhen, dia pernah bilang kalau dia telah melihat sebuah pedang putih yang muncul dari batu kuno itu. Dan ia juga telat saat datang mengikuti ujian pewarisan api. Jangan-jangan apakah dia yang telah memicu ini semua? Ya artinya dia telah memahami teknik berpedang itu, pikir dari Yun Luo. Dan kecurigaan dari Yun Luo juga dirasakan oleh ketua dari panitia ini. Lu Zhen, aku ingat. Sebelum memasuki pewarisan api, kau bilang kepada Yun Luo kalau kau ingin memahami sesuatu yang ada di batu itu, ya kan? Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Tua itu membuat kini para netizen mereka berpikir jangan-jangan Lu Zhen lah yang telah memahami secara sempurna dari teknik rahasia yang ada di batu itu, yang membuat kini munculnya bayangan-bayangan yang ada di atas sana. Dan mendengar itu semua, mendapatkan pertanyaan dari mereka semua, membuat Zen dia jadi bingung. Ya aku memahaminya, tapi namun di sini Zen dirinya diselamatkan oleh seorang pria yang berujar, ya itu benar ataupun tidak ya aku nggak peduli. Yang penting saat ini ya kita harus mempelajari teknik berpedang itu, yang membuat kini para pejuang yang ada di tempat ini mereka semua mulai fokus memperhatikan teknik berpedang itu bersama-sama. Sedangkan untuk Zen yang melihat bayang-bayangan itu, dia berujar, ya bayangan itu benar-benar teknik berpedang yang terukir di batu itu. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Ini agak bingung Bang Jack, udah lama nggak dibaca, jadi dibaca ulang hilang vibesnya. Waduh, ya udahlah, nanti dibikin lagi lanjutannya. Bye.